ada seorang anak perempuan masih remaja, belum dewasa, memanggil Imam Jazuli, "Kiai, guru, Buya, cari apa? Kok seperti kebingungan?" Kata Imam Jazuli, "Saya cari timba, cari tali." "Buat apa, guru?" "Saya mau menimba air, mau berwudu, belum sholat." "Oh sini, saya bantu guru." Imam Jazuli mendekat ke atas sumur. Anak perempuan itu di atas sumur. Setelah ada di atas sumur, anak perempuan itu bilang sama air sumur, "Ayo kamu naik ke atas." Naik ke atas. Ini ada ulama besar ini mau berwudu, belum sholat. Akhirnya air itu sedikit demi sedikit naik sendiri sampai meluap. Imam Jazuli berwudu. Walaupun berwudu, Imam Jazuli agak malu sama anak itu. "Saya ini sudah kiai besar, bingung cari timba, cari tali. Ini anak-anak nggak pakai timba, pakai tali, nggak pakai tali, bisa panggil air." Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Yang kedua, orang yang menggelar maulid, kata Imam Ibnul Jauzi, "Wa busyra ajilah linairil hawaiji wal maram." Perayaan maulid ini berita gembira bahwa sebentar lagi hajat-hajat dan impian kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya hadir ke acara maulid, semua hajat-hajat kita hadirkan di hati. Anak cucu kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, dimudahkan jodoh-jodohnya, jodoh yang solehah dan soleh, dimudahkan rizkinya, rizki yang halal, yang barokah, yang banyak sekali. Yang belum punya rumah segera punya rumah, yang sakit segera sembuh, yang nggak punya uang segera banyak uangnya, yang punya hutang segera lunas, yang nggak punya kerja semoga banyak uangnya, biar kerjanya nggak dapat nggak apa-apa, yang penting uangnya banyak. Amin Allahumma. Itu kalau maulid. Mengapa begitu? Maulid ini hajat dikabulkan. Rasulullah itu memang selalu menjadi penyebab terkabulnya hajatnya orang. Sejak kapan? Sebelum lahir, begitu dilahirkan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, setelah menikah, setelah menjadi rasul, sampai sekarang. Pokoknya asal orang itu mendekat kepada Rasulullah SAW, biasanya hajatnya dimudahkan oleh Allah. Asalkan mendekat. Caranya gimana? Cinta pada Rasulullah, senang pada maulid, banyak baca sholat. Orang yang begitu namanya mendekat pada Rasulullah, hajatnya dikabulkan. Makanya orang-orang Arab di Hijaz, di Mekah, di Madinah ya, hajat apa saja itu bikin maulid. Anaknya mau ujian, maulid. Tapi yang ahlu sunnah, anaknya mau keluar negeri, maulid. Anaknya mau pulang, maulid. Anaknya mau daftar perguruan, apa saja maulid itu. Ya kita sih sebenarnya maulid, cuma kita ini dimaulidkan 3 kali. Waktu lahir, akekahan mau, lalu waktu khitan. Waktu khitan di sini maulid juga ya? Enggak ya sekarang ya, karena khitannya ke dokter. Setelah itu enggak ada kendurinya, enggak ada selamatannya, enggak ada. Ada sebagian ya. Kalau di Jawa itu waktu khitan maulid, nanti waktunya menikah juga maulid. Entah di sini kalau nikah ada maulid juga? Enggak ada juga ya. Kalau enggak ada berarti kawinnya sembunyi-sembunyi. Karena takut ketemu namanya. Ya, maulid. Nah, mengapa orang maulid ini hajatnya dimudahkan oleh Allah? Ya Rasulullah memang begitu. Ada kitab ya, kitab sholawat yang terkenal namanya Dalailul Khairat, paling terkenal, karangan Imam Jazuli, ulama abad ke-9 Hijriah dari Maroko.
Mengapa Imam Jazuli mengarang kitab Dalailul Khairat? Imam Jazuli ini setelah menjadi ulama besar, beliau ini viral. Orang-orang datang berziarah tabarruk pada beliau. Suatu ketika Imam Jazuli bepergian. Di perjalanan karena masuk waktu sholat, beliau singgah ke masjid. Sampai di masjid, karena gak punya wudhu cari sumur. Ternyata tidak jauh dari situ ada sumur, menghampiri sumur. Sampai di sumur ternyata airnya dalam. Akhirnya apa? Cari timba, cari tali. Karena gak ada timba, gak ada tali, bingung beliau sana kemari. Di tengah kebingungan itu ada seorang anak perempuan masih remaja, belum dewasa, memanggil Imam Jazuli, "Kiai, guru, buya, cari apa? Kok seperti kebingungan?" Kata Imam Jazuli, "Saya cari timba, cari tali." "Buat apa guru?" "Saya mau menimba air, mau berwudu belum sholat." "Oh sini, saya bantu guru." Imam Jazuli mendekat ke atas sumur. Anak perempuan itu di atas sumur. Setelah ada di atas sumur, anak perempuan itu bilang sama air sumur, "Ayo kamu naik ke atas." Naik ke atas. Ini ada ulama besar ini mau berwudu, belum sholat. Akhirnya air itu sedikit demi sedikit naik sendiri sampai meluap. Imam Jazuli berwudu. Walaupun berwudu, Imam Jazuli agak malu sama anak itu. "Saya ini sudah kiai besar, bingung cari timba, cari tali. Ini anak-anak gak pakai timba, pakai tali, gak pakai tali, bisa panggil air ini." Beliau agak pucat waktu itu. Akhirnya bagaimana? Tanya sama anak remaja itu, "Anak, ada apa guru? Kamu amalannya apa? Yang kamu amalkan apa? Kok bisa panggil air begitu?" "Saya belum bisa." Kata anak remaja itu, "Guru, saya ini walaupun masih anak-anak gak pernah berhenti membaca sholawat. Saya baca sholawat terus guru. Makanya akhir dipanggil ikut ke atas. Tadi guru saya panggil juga ikut ke sini. Apalagi cuma air." Artinya apa? Orang yang rajin baca sholawat, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Baca sholawat, apa yang menjadi pikirannya, impiannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Nah ini hikmah maulid Nabi, pengenalan pribadi Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Ini judulnya sebenarnya untuk anak-anak, cuma karena anak-anaknya main-main di luar, ceramahnya akhirnya berubah dewasa. Dan gak apa-apa anak-anak bermain itu, yang penting gak di sini. Mengapa? Karena sabda Rasulullah SAW, "Oramatus sabi fi sigharihi ziyadatun fi aqlihi fi kibarihi." Kalau anak kecil ini banyak gerak, itu pertanda setelah besar nantinya cerdas. Kalau anak itu masih kecil itu banyak tingkah, berarti nanti pintar itu. Kalau pendiam setelah besar nanti bodoh. Makanya biarkan karena itu memang nanti pintar. Karena untuk mereka ini mestinya ya kasih hadiah, suruh makan, suruh apalah. Pokoknya yang happy-happy itu. Kalau yang serius-serius kayak gini, yang dewasa-dewasa. Jadi beda nih, Bang. Jadi mohon maaf kalau ceramahnya kurang sesuai dengan tema yang ada di judul. Tapi kadang-kadang orang yang penting bikin tema. Ketika ditanya kenapa temanya kayak ini, ya gak ada kiai, pokoknya bikin aja lah, ceramahnya terserah kiai katanya. Ya udah kalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.